Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palu. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nama saya Norma Yunita, asal sekolah dari SDN 6 Kayu Maluing Ngapa, Palu Utara. Perkenalkan, saya Mas Nun dari SMP Negeri 18 Palu. Saya Citra Rahmayani dari SMA Negeri 7 Palu. Assalamualaikum Ibu Nun. Waalaikumsalam Ibu Norma. Apa kabar hari ini Ibu Nun? Alhamdulillah baik. Ya oke Ibu Nun, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Dan pada kesempatan ini saya akan menilai Ibu Nun apakah dalam coaching kali ini sudah sesuai dengan coaching Alutirta nantinya. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nun. Apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu Nun. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Nun kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke Ibu Nun, terima kasih banyak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari ketiga yang sudah disampaikan tadi untuk dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga yang ingin dikembangkan ini, apa indikator dari ketercapaian yang ingin Ibu Nun capai dari ketiganya tadi? Oh ya, gini Bu. Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini adalah bagaimana nanti dalam proses coaching nanti saya akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu. Iya, oke, baik Ibu Nun. Alhamdulillah hari ini sudah saya mendengarkan dari apa yang sudah Ibu Nun sampaikan, mulai dari pertanyaan yang pertama, apa yang akan dikembangkan, kemudian apa indikator nanti ketercapaian yang ingin dicapai dari ketiga komponen yang ada tadi ini. Ya, baik Ibu Nun, nantinya kita lanjut nanti setelah sesi coaching selesai tentunya. Selamat melakukan coaching Ibu Nun. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Citra. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Seperti kesepakatan kita kemarin, hari ini kita melaksanakan coaching ya. Namun kita hanya memiliki waktu 15 menit saja ya untuk kita gunakan. Silakan Ibu Citra menceritakan apa masalahnya yang dihadapi. Begini Bu, sekarang ini kan Ibu, kita tahu kan sekarang ini pendidikan itu kita sudah merubah kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Tapi begini, dari segi kurikulum sendiri, siswa itu kan diberikan kebebasan dengan gaya belajarnya, metode pembelajarannya yang berbeda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehingga murid tersebut merdeka dalam pembelajarannya. Tapi Bu, di sekolah saya ini kan masih banyak ya yang ibaratnya itu orang tua. Nah, mereka ini masih menggunakan teknik dan metode cara mengajarnya itu ceramah, di mana ceramah ini menurut saya, bukan hanya menurut saya, dari hasil observasi saya ke murid saya, kebetulan saya guru BK, banyak dari mereka yang tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Karena dari gaya belajar itu tadi Bu, dari hasil asesmen saya, gaya belajar anak ini ada berbeda-beda. Jadi metode ceramah ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan murid dalam menerima pembelajaran. Oke, baik Ibu. Jadi dari cerita Ibu tadi tentang anak-anak yang tidak kayak kurang
mau menerima ya kalau gurunya cuma ceramah terus ya. Iya. Kalau begitu apa tujuan yang Ibu capai untuk mengatasi hal tersebut Ibu? Iya. Dari permasalahan ini saya itu memiliki tujuan. Tujuan saya itu saya ingin memberikan informasi, bukan informasi mengenai apa itu Merdeka Belajar, bagaimana cara belajar yang baik untuk siswa, tapi tentunya dengan cara yang bisa diterima dengan baik begitu. Mungkin dengan cara melalui pertemuan di sela-sela rapat saya bisa menyampaikan ke mereka. Tujuan saya itu seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Bu ya. Itu adalah langkah yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Citra. Terus kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dalam situasi yang Ibu Citra hadapi? Memanfaatkan situasi, ya yang saya manfaatkan itu ya seperti tadi Bu, penjelasan saya ketika rapat. Saya memanfaatkan situasi itu karena rapat itu mereka berkumpul semua guru-guru. Jadi saya memanfaatkan situasi itu menyampaikan informasi bahwa anak-anak kita memiliki perbedaan dalam pembelajaran, dan hasilnya saya tidak hanya omong belaka, tapi saya memberikan bukti seperti dari hasil asesmen saya, khususnya di kelas 10 yang kebetulan masih peserta didik baru. Saya akan menyampaikan data saya, rubrik saya, kemudian menyampaikan bagaimana itu kurikulum merdeka, dan harapan saya semoga bisa diterima penyampaian saya seperti itu. Oke, bagus sekali ya pandangan positif yang Ibu sudah laksanakan. Sekarang dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu Citra sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu Citra akan akan laksanakan? Kalau untuk sekarang sih Bu ya, skala saya itu masih di 5 dan saya ingin ke skala 8 begitu. Bagus, luar biasa Ibu ya. Saya sangat menghargai itu ya Bu ya. Kira-kira apa kekuatan Ibu Citra yang Ibu Citra miliki untuk mencapai tujuan itu? Baik, begini Bu, kan untuk memanfaatkan kegiatan tadi tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan yang saya temui nanti di jalan itu. Hambatannya itu ya misalnya ada guru yang ya pastinya kayak kurang menerima dari penjelasan kita seperti itu Bu. Dan makanya skala saya itu di 5, saya rasa di 5, dan kemudian saya akan menuju ke 8 karena tidak semua guru juga yang menolak dengan informasi seperti itu. Pastinya tentunya ada juga guru yang lebih banyak lagi bisa menerima itu. Makanya penguatan saya sih lebih ke memanfaatkan yang mau, jumlah mau kan banyak ini Bu. Nah, intinya saya itu berfokus kepada murid. Ini demi murid, makanya saya betul-betul bertahan di tujuan saya ini. Jadi keinginan bagus sekali ya Ibu ya. Jadi hambatan-hambatan tadi yang dapat biasanya yang menjadi suatu hambatan dalam Ibu melaksanakan keinginan yang mencapai sampai skala berapa tadi? Skala 8 ya. Oke, bagus sekali dengan pemikiran kreatifnya Ibu. Kira-kira solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan itu seperti apa Ibu? Solusi saya lebih mendekati ke mereka lagi, ke guru-guru yang mungkin kurang menerima. Saya melakukan pendekatan lagi, saya mencoba membuka pembicaraan yang bermanfaat dengan mereka, sehingga mereka mau membuka hati dan pikiran mereka bahwa dunia pendidikan ini memang kita harus berpusat dan berfokus terhadap murid. Bagus sekali itu sikap positif ya Ibu ya. Kalau begitu Ibu, kira-kira apa rencana Ibu, tujuan Ibu untuk mengubah cara mengajar yang konvensional itu Ibu? Ya, saya tentunya kolaborasi, mengkolaborasikan dengan model-model dan gaya belajar yang dimiliki siswa, memberikan contoh-contoh modul yang ada, memperlihatkan ke mereka seperti ini. Kan sekarang sudah ada aplikasi PMM ya Bu. Semua modul-modul pembelajaran itu bisa di-download dari situ. Mungkin saya akan dengan komunitas-komunitas belajar saya, mungkin per MGBK, MGMP. Nah, melalui itulah Ibu, saya bisa memperkenalkan metode-metode pembelajaran yang berpusat terhadap murid. Oke, bagus sekali ya Bu ya.
adakah prioritas utama yang perlu Ibu tentukan dalam pelaksanaan rencana itu? Prioritas utama saya ya tetap murid, Bu. Oh, Selalu murid, dan saya ingin ini berhasil karena tetap agar prioritas saya yang murid ini bisa berhasil ke depannya. oke, strategi yang paling bagus ya, Bu ya. Kira-kira itu Ibu punya rencana itu jangka panjang atau jangka pendek itu seperti apa itu? Tentunya ini jangka panjang, tapi jangka panjangnya dalam artian saya akan langsung melaksanakannya. Berapa bulan begitu Ibu? Iya, karena mungkin sekitar 1 bulan jangka panjangnya, Bu, karena kita butuh waktu perkenalan, karena jam mengajar guru ini kan berbeda-beda. Kita mencari waktu mereka dulu yang kosong di mana, karena kita menggunakan komunitas belajar mereka. Kira-kira ukurannya keberhasilan itu seperti apa Ibu? 8 sih saya rasa, Bu, bisa Oh, mencapai karena kita melalui komunitas. Kira-kira jika ada hambatan, bagaimana Ibu mengatasi hambatan jika ada hambatan dalam proses itu? Iya, seperti hambatan yang awal tadi, tentunya saya kembali lagi ke cara saya, yaitu mendekati ke mereka lagi, membuka pembicaraan-pembicaraan yang positif, yang bermakna, iya. seperti itu. Jadi membuka pemikiran yang positif ya, Iya. dan yang bermakna. Baik Bu, kira-kira apa komitmen Ibu untuk selanjutnya? Komitmen saya, semoga saya bisa berhasil tujuan saya ini, saya bisa memperkenalkan modul-modul dan cara-cara mengajar sesuai dengan gaya belajar murid. Bagus sekali Ibu. Jadi bagaimana Ibu mempertahankan itu? Mempertahankan ya tentunya langsung melaksanakannya. Apakah ada pendekatannya? Pendekatan dengan guru, ya pendekatan mereka itu mungkin ketika di waktu istirahat, mereka duduk-duduk di mana saya bisa mendekati mereka. Saat mereka berkumpul dengan komunitas mereka, ya itu bisa saya menjadikan waktu pendekatan. Oke, langkah baik yang sangat positif ya. Oke, kira-kira mungkin waktu kita juga sudah sampai di sini saja. Kira-kira apa masih ada yang perlu saya bantu? Untuk sejauh ini sih belum, Bu, tapi setelah coaching ini mungkin saya akan langsung melaksanakan, kebetulan rapatnya dilaksanakan besok. Jadi setelah melakukan penyampaian informasi ke guru-guru, mungkin saya akan menghubungi Ibu kembali. Oke, itu ya. Semoga apa yang sudah direncanakan Ibu, yang diinginkan Ibu itu semoga sukses dan berhasil ya Bu ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Citra, Ya, kita terima sudah berada kasih. di sini. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Ibu Nun. Waalaikumsalam Ibu Norma. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi Bu Nun. Ini luar biasa ini. Saya lihat bagaimana Ibu Nun proses dari coaching antara Ibu Citra. Saya melihat sangat luar biasa antara Ibu Nun dengan Ibu Citra. Ya, alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu Norma. Seperti Ya, alhamdulillah Ibu Nun ya. Nah, setelah dari proses coaching di sini, saya sedikit mengajukan pertanyaan ke Ibu Nun. ya. Apa saja yang sudah Ibu Nun lakukan pada saat proses coaching berlangsung? Oke, di saat proses coaching berlangsung tadi, di mana saya sudah melakukan serangkaian proses coaching dengan alur Iya, tirta iya. ya, Alhamdulillah. dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali permasalahan-permasalahan dari coaching ya, sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Ibu. Iya, baik Ibu Nun. Oke. Jadi Ibu Nun sudah berhasil dengan proses coaching dengan alur tirta. Nah, di sini juga saya punya beberapa catatan bahwa dari hasil pengamatan saya, Ibu Nun sudah melaksanakan 3 dari komponen yang ada, yaitu kesadaran penuh, kemudian hadir mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi saya rasa dalam hal ini kita cukupkan dari observasi kita hari ini, Bu Nun. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan
Coaching Alut Tirta. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Nun. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu Iya. Norma yang sudah mengamati Melakukan ini. saya pada saat proses coaching bersama Ibu Citra sebagai Iya. coaching saya. Oke, sama-sama Ibu Nun. Sampai bertemu lagi. Ya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Norma. Waalaikumsalam Ibu Citra. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar saya luar biasa hari ini. Baik. Kan kita Ibu ini kan sebentar lagi ada kegiatan untuk coaching ya. Nah, jadi saya sebagai supervisor di kegiatan Ibu nantinya. Nah, sebelum kegiatan itu berlangsung kita observasi dulu nih Bu ya. Oke, saya akan mengambil beberapa pertanyaan untuk Ibu. Iya. Oke. Kira-kira nih Bu ya, dari kegiatan coaching nanti kompetensi apa Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, insya Allah dalam coaching nantinya kompetensi yang akan saya kembangkan itu di mana ada 3. Iya. Yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang insya Allah yang akan saya kembangkan nantinya. Baik Ibu, sangat bagus ya kompetensinya yang Ibu ingin capai. Dari ketiga kompetensi tersebut, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, benar ya Bu ya? Iya, Kira-kira berapa sih indikator pencapaiannya? Apa indikator pencapaian yang Ibu capai dari kegiatan tersebut? iya. Indikator yang insya Allah yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut, di mana yang insya Allah yang akan di coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu tentunya indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam nantinya proses coaching nanti bertemu dengan yang insya Allah yang proses coaching itu. Baiklah Ibu, saya rasa pertanyaan yang selanjutnya akan saya ajukan setelah kegiatan kita berlangsung, kegiatan observasi. Nah, setelah observasi kegiatan coaching itu sendiri ya, nah selamat melakukan coaching Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu Citra. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Ibu Nun. Waalaikumsalam Ibu Norma. Iya, apa kabar hari ini Ibu Nun? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Ya, dari kita kemarin kan sudah ada janjian Ya, mau janjian. ketemu tentang selama ini apa yang menjadi kendala yang mengganggu pikirannya Ibu Nun. Mau ingin bertemu dengan saya pada sore hari ini. Itulah Bu, sebenarnya saya selama ini yang mengganggu dalam pikiran saya dalam proses belajar mengajar itu Ibu, yang membuat saya stres mungkin ya Bu ya, menghadapi anak-anak itu yang suka mengganggu temannya. Setiap Iya. masuk suka sekali mengganggu temannya, kemudian yang membuat teman-temannya itu terganggu, jadi kondisi jadi tidak kondusif di Iya. kelas itu. Pembelajaran Jadi, tidak tidak kondusif, fokus, tidak ya, fokus. gitu. Suka mengganggu teman gitu Bu. Iya. Oke Ibu Nun, dari cerita yang Ibu sampaikan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di mana anak-anak kurang fokusnya dalam menerima pembelajaran, situasi tidak kondusif. Kira-kira dari masalah yang Ibu Nun sampaikan tadi, apa tujuan yang ingin Ibu Nun capai dengan mengatasi adanya masalah tersebut? Tentunya saya ingin Bu, tujuan saya itu bagaimana saya memberikan proses pembelajaran di kelas itu dalam kondisi nyaman, tenang dan menyenangkan tentunya. Iya, alhamdulillah. Oke Ibu Nun, langkah yang sangat bagus. Kemudian kesempatan apa yang
dapat dimanfaatkan dalam situasi ini? Kesempatan yang saya manfaatkan itu mungkin saya lebih untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya anak itu mungkin menyenangkan, mungkin dia bosan dengan pembelajaran saya atau bagaimana, jadi saya lebih mengembangkan diri begitu mungkin. Iya, betul sekali Bu Nun. Tentunya kita sebagai pendidik bagaimana mengembangkan kita punya potensi diri kita agar lebih supaya anak-anak itu tidak merasa jenuh dan bosan di dalam ruangan, tentunya dalam menerima pembelajaran dari kita. Oke Bu Nun, dari pandangan positif yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira dari proses pembelajaran itu skala yang ingin Ibu Nun capai itu kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa skala yang ingin dicapai, ketercapaian yang ingin Ibu Nun capai? Kira-kira saya Ibu masih di angka 6. Masalahnya Ibu, mungkin ini anak-anak ini, karakter anak-anak itu mungkin masih mungkin bawaan pasca COVID itu ya, jadi kurang ada bimbingan. Iya betul Jadi saya sekali, perlu betul. ini pelan-pelan untuk memberikan mereka itu suatu budaya-budaya positif mungkin kepada mereka Ibu, seperti itu. Iya betul sekali Bu Nun, apa yang Ibu Nun sampaikan tadi di dalam proses pembelajaran, tunjang lagi dengan keadaan Iya. COVID kemarin membuat Iya. pembelajaran di dalam ruangan itu tidak kondusif karena ya tidak stabil. Oke Ibu Nun, saya sangat menghargai dari apa yang Ibu Nun sampaikan tadi, skala yang saya tanyakan ke Ibu Nun. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu Nun miliki sehingga mencapai tujuan yang setelah saya tanyakan skala yang ingin dicapai tadi itu Ibu Nun? Kekuatan saya di sini mungkin saya juga orangnya yang suka mau belajar. Iya. Jadi saya lebih Terus banyak tadi. mengembangkan diri dulu, bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik, interaktif kepada anak-anak itu. Kemudian juga mungkin ya anak-anak itu yang berapa orang itu yang suka mengganggu temannya itu, mungkin saya harus memanggil mereka secara individual. Iya, betul sekali. Mungkin mereka itu punya latar belakang yang betul. sebelumnya kita tidak ketahui. Iya. Mungkin Permasalahan- itu ada permasalahan. permasalahan di luar yang Iya. tidak kita ketahui, sehingga melalui dialog secara individual itu mungkin mereka bisa berubah Bu, seperti Iya itu. betul sekali. Ya, sambil saya mencari juga strategi-strategi mungkin pengembangan diri Iya. untuk bisa mencari jalan keluar supaya pembelajaran itu menyenangkan, seperti itu Ibu. Iya, keinginan yang sangat bagus sekali Bu Nun. Saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu sampaikan tadi itu. Iya, dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa hambatan dalam meraih tujuan itu yang Ibu Nun sampaikan tadi? Hambatannya itu biasanya cuma soal waktu saja Ibu. Iya. Biasanya kita kan punya banyak aktivitas yang lain, sehingga keinginan kita untuk membimbing atau menuntun anak itu bisa terkendala, bisa begitu Bu, terkendala dengan waktu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini banyak Iya. sekali aktivitas yang harus kita lakukan, di samping kita harus meningkatkan kompetensi diri, seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali Bu Nun, dengan pemikiran yang kreatif seperti itu. Insya Allah kita bisa menggali apa yang anak-anak permasalahan yang kita dapat di dalam proses pembelajaran, kurang kondusifnya di dalam menerima pembelajaran. Iya, kira-kira solusi apa yang dapat Ibu Nun ambil untuk mengatasi hambatan yang sudah dilalui dalam proses pembelajaran? Baik Ibu. Mungkin solusinya di sini saya harus membuat jadwal Bangkai Gading Iya, tentang betul sekali, benar. rencana-rencana apa yang saya akan lakukan di dalam proses pembelajaran itu. Misalnya jadwal ya Bu ya, jadwal
misalnya kegiatan saya harus begini, saya harus menghadirkan anak-anak itu yang kurang fokus dalam pembelajarannya, kemudian saya harus belajar untuk berinovatif, ya, jadi saya jadwalkan seperti itu, Ibu. Oke, baiklah Ibu Nun, betul sekali untuk apa yang sudah Ibu Nun sampaikan tadi, sikap-sikap yang positif, kemudian mencari lagi ide-ide atau menggali dari media-media yang insya Allah yang akan kita terapkan nantinya di dalam pembelajaran, yang tentunya anak-anak itu tidak akan merasa jenuh, merasa bosan, dan mereka kan selalu merasa aman nyaman dalam menerima pembelajaran. Oke Ibu Nun, kemudian adakah prioritas tertentu yang perlu Ibu tentukan dalam pelaksanaan rencana yang sudah Ibu Nun sampaikan tadi itu? Prioritas saya Ibu di dalam semester ini, Iya. ya mungkin karena itu butuh proses ya Bu ya. Iya, betul Mungkin, sekali. untuk menghadirkan anak-anak tadi itu mungkin dalam waktu 2 bulan ini mungkin ya. Kalau proses saya mengembangkan diri saya untuk mencari inovatif itu mungkin dalam semester ini insya Allah bisa saya cari jalan keluarnya. Ya, insya Allah Ibu Nun, bagus sekali. Baiklah Ibu Nun, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, strategi yang ingin dilaksanakan tadi itu sudah bagus. Kemudian nantinya bagaimana dengan jangka waktu yang kedepannya untuk proses pembelajaran kedepannya, untuk lebih kondusif lagi, lebih nyaman lagi, lebih bagus lagi dalam proses pembelajaran. Oke. Tentunya Ibu dari rencana yang sudah saya rencanakan itu ke depannya itu saya sudah harus menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan minat belajar, Iya, kemudian betul sekali. profil belajarnya. Betul sekali, Jadi benar. sesuai dengan kebutuhan murid lah Bu. Iya. Jadi tentunya di sini melakukan pemetaan dulu seperti Iya. itu ya, melakukan pemetaan sehingga kita di dalam proses pembelajaran itu kita mengetahui betul mungkin saja anak-anak yang tidak fokus ini mungkin tidak sebelumnya itu tidak sesuai dengan minatnya, mungkin kita memaksakan diri ternyata Iya. dia tidak sesuai dengan itu, jadi saya harus perlu belajar di situ. Insya Allah ke depannya itu insya Allah saya bisa memenuhi kebutuhan mereka itu. Iya, baik, bagus sekali Bu Nun. Artinya dalam hal ini itu rencana yang sangat realistis, yang memang yang harus kita adakan di dalam proses pembelajaran. Iya, dari yang sudah disampaikan, bagaimana menurut Ibu Nun ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang ingin Ibu Nun lakukan tadi ini? Ya, ukuran keberhasilannya itu saya sudah merasakan kenyamanan, kemudian anak-anak juga lebih menyenangkan di dalam Iya, pembelajaran. Jadi sudah asik begitu Iya, Ibu. asik Jadi dalam proses bisa pembelajaran. saja dari skala 6 tadi bisa jadi skala Iya, lebih 9 mungkin ya. meningkat Tahu, lagi, Bu Nun. Iya, 9 saja betul seperti sekali. itu, meningkat lagi seperti itu Ibu. Oke, ya baik Ibu Nun, bagus sekali. Artinya dalam hal ini sudah bisa kita ukur untuk daya tingkat yang Iya. keberhasilan yang kita capai melalui dari strategi-strategi yang sudah kita kembangkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, sangat jelas Ibu Nun. Kemudian dalam hal ini bagaimana cara Ibu Nun mengantisipasi kira-kira jika ada gangguan lagi atau hambatan yang mungkin bisa kembali ada dalam proses pembelajaran itu? Hambatan yang bisa saya yang saya lakukan, bisa saya melakukan proses coaching kembali dari anak-anak itu. Ya, biasanya kan itu sangat-sangat fatal itu kalau anak-anak suka bermain begitu ya di dalam kelas itu ya gitu.
Oh, iya. Seperti itu Ibu, saya Oke. bisa melakukan proses coaching mengevaluasi kembali ya sampai ya, ini mungkin ada faktor iya, lain ada faktor lain yang, lagi yang yang membuat iya. memicu sehingga kelas itu tidak kondusif kurang lagi. kondusif, kurang fokusnya siswa. Oke, baik Ibu Nun, kira-kira apa komitmen terhadap rencana aksi yang telah Ibu Nun lakukan? Komitmen yang saya lakukan, saya harus ya tetap melaksanakan pembelajaran itu, tentunya sebagai komitmen saya pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan Iya, dan betul sekali. interaktif kepada Iya. anak-anak sehingga anak-anak itu merasa merdeka lah dalam pembelajaran. Iya, namanya saja di kurikulum Merdeka Iya. Belajar. Merdeka dalam pembelajaran Segala, ya, seperti iya. itu Ibu. Ya, oke. Baiklah Ibu Nun, dari komitmen yang sudah dijelaskan tadi, komitmen yang sangat bagus. Kemudian bagaimana Ibu Nun merencanakan untuk menjaga komitmen tersebut? Ya. Dari komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu komitmen yang sudah bagus tadi, bagaimana Ibu menjaga dari komitmen tersebut? Saya menjaga komitmen itu tentunya saya harus saya tetap di dalam komitmen awal saya, ya komitmen awal saya melakukan pendekatan Iya. terhadap anak-anak itu, Oke. sehingga jadi apa yang sudah kita bangun sejak awal itu tetap berjalan secara kondusif seperti itu Bu. Jadi seperti itu saja Ibu. Iya. Oke, betul sekali. Jadi Ibu Nun. menjaga itu komitmen dari awal. Pendekatan yang sangat baik kepada siswa-siswi Iya, kita yang sudah Ibu pendekatan. sampaikan tadi. Iya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil setelah kita selesai dari hari ini, setelah pertemuan kita hari ini, Ibu Nun? Langkah konkret saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya dan tetap ya berjalan seperti biasanya. Anak-anak lagi tidak lagi tentunya tidak lagi seperti yang pembelajaran sebelumnya Ibu. Iya, betul. Tentu anak-anak itu sudah sangat antusias dalam pembelajarannya. Sebelumnya suka ribut, bangku, lempar kertas ke sana kemari. Tapi Pada saat kita ya, iya, seperti sekarang itu. sudah- Tentunya juga didukung oleh keyakinan kelas. Iya, betul Keyakinan sekali. kelas yang kita buat. Iya, betul Jelas sekali. itu harus ada itu Bu. Sehingga pada saat mereka melakukan lagi suatu tindakan-tindakan yang bermasalah, Iya. maka kita akan kembalikan ke keyakinan kelas seperti itu. Sehingga Iya. mereka menyadari ya. Oke. Bukan Iya. menghukum tapi menyadari untuk kembali ke nilai positif. Iya, oke Ibu Nun. Langkah awal yang sangat bagus yang sudah Ibu Nun ambil tentunya, yang melakukan pendekatan dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan. Langkah awal yang positif maksudnya. Ya, kemudian oke, kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang bisa saya bantu dalam perjalanan ini tentunya? Terima kasih Ibu sudah memberikan suatu masukan kepada Ya. saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas yang sebelumnya membuat saya bingung, stres menghadapi anak-anak seperti itu. Alhamdulillah dengan kita melaksanakan coaching ini ya Coaching ini, bersama ketemu. saya. Iya. Alhamdulillah saya terbantukan dengan itu Ibu. Terima Iya. kasih. Oke, sama-sama Ibu Nun. Saya yakin Ibu Nun sebagai pendidik yang hebat, guru yang hebat, insya Allah dalam hal apapun itu, baik dalam proses pembelajaran anak yang tidak kondusif dalam ruangan menerima pelajaran, insya Allah dengan segala upaya yang memang kita sebagai pendidik memberikan yang terbaik
Dan tentunya kita kembali ke filosofi dari KHD. Semua itu berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu yang perlu kita ingat. Ya baiklah Ibu Nun, tak terasa pertemuan kita sudah menyita waktu sekitar 15 menit. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Nun mau bercerita dengan saya mengenai permasalahan yang sudah Ibu Nun sampaikan. Ya, nanti setelah ini saya akan tetap menunggu, tetap untuk kembali komunikasi dengan Ibu Nun, bagaimana nantinya perkembangan dari setelah kita bertemu ini. Iya, jadi Ibu Nun, saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Oke. Dengerin apa ya, Bu? Tapi tengah dia. Hapus itu dia tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Citra. Oke, kita ketemu lagi Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Iya, dari hasil pengamatan saya tadi ada 2 pertanyaan nih Bu. Iya. Oke, yang pertama nih, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang ingin Ibu capai? Iya, yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan indikator ketercapaian. Saya sudah mencoba menggali Iya. permasalahan apa yang dihadapi oleh Ibu Masna selaku coachnya tadi itu yang sudah bisa saya lakukan Oh, iya. dalam proses coaching tadi. Baik. Iya. Dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu, proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sangat baik. Sudah sesuai dengan alur tirta, sudah memiliki prinsip-prinsip coaching di dalamnya, sehingga coaching itu saya perhatikan memang terbuka, dan maksudnya dalam artian coachingnya tidak menutup-nutupi permasalahannya, sehingga Ibu dengan luas dan terbuka jalan pikiran coaching seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira masih adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kalau untuk kompetensi yang ingin dikembangkan melihat dari Ibu Masnun tadi selaku coachingnya, alhamdulillah saya pikir sudah sesuai dengan coaching alur tirta yang sudah Ibu Citra sampaikan selaku observernya ini. Yang berarti Ibu ingin melakukan coaching lagi, pertemuan. Iya, artinya dalam hal ini saya akan kembali lagi nanti akan melakukan mengevaluasi kembali kepada Ibu Masna untuk perkembangan selanjutnya dari permasalahan yang dihadapi. Saya rasa sudah sangat baik Bu. Nanti semoga kita berhasil lagi untuk Insya Allah Ibu Citra. Insya Allah Ibu Citra. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Citra. Assalamualaikum Ibu Citra. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Di mana di sini saya akan melihat dan menilai proses coaching yang dilaksanakan antara coaching ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching nanti. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur tirta ya? Kemudian di saat itu saya akan juga mendengarkan jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sesuai Ibu sampaikan nanti. Oke, di sini juga saya akan melihat proses pemanfaatan prinsip coaching ya, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, boleh Ibu? Boleh sekali. Oke, boleh. Pertama, yang saya tanyakan kepada Ibu Citra, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin kompetensi yang ingin saya capai itu ya bagaimana saya bisa hadir penuh dalam kegiatan, hadir penuh dalam masalah coaching ini. Kemudian saya ingin
kehadiran saya itu betul-betul ada sampai solusi ditemui oleh coach. Oke, baik Bu. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Citra kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian saya ingin kehadiran penuh di mana sampai coach itu menemukan solusi. Jadi yang Ibu kembangkan di sini adalah kehadiran penuh ya, Iya. agar supaya coach itu menemukan solusi Solusi. dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian jadi dalam hal ini, jadi saya tanyakan lagi kepada Ibu Citra, kira-kira indikator apa yang bisa dicapai pada proses coaching nanti? Iya, kan ada 3 indikator. Kemudian indikator yang ingin tercapai yaitu kehadiran penuh saya terhadap masalah coaching, di mana saya Iya. hadir penuh dalam kegiatan coaching nanti. Oke, baik Ibu Citra. Selanjutnya Ibu Citra silakan lanjutkan proses coachingnya bersama coaching. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Norma. Waalaikumsalam Ibu Citra. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Iya, kemarin cari saya Bu ya, cuma Iya, saya betul sekali. saya tidak hadir, tapi katanya Ibu ingin menyampaikan sesuatu, Ibu. Iya, kebetulan hari ini memang saya ingin menyampaikan sesuatu dengan Ibu Citra yang menurut saya sangat-sangatlah penting. Oh, oke, baik, tapi Iya. Ibu waktu kita ini mepet ya Bu ya. Iya. Saya hanya kosong 15 menit karena harus ada lagi yang harus saya urus setelah ini. Oke. Jadi kita manfaatkan waktu dulu Bu ya. Iya. Siap Ibu Citra, Oke. makasih banyak. Iya. Ya, saya mulai saja ya Ibu Iya, Citra. siap, Ibu. Ya begini Ibu Citra. Iya. Kebetulan saya di sekolah di SD. Di sekolah itu lagi memang betul-betul maraknya anak-anak ini bullying, menyebut nama orang tua. Itu yang selalu yang terjadi di sekolah, baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Menyebut-nyebut nama orang tua. Sebagian anak-anak tidak menerima hal itu karena memang dia tidak suka nama orang tuanya disebut-sebut begitu. Itu yang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Iya, oke, baik Ibu. Saya sudah mendengar cerita Ibu ini ya, spesifik sekali Bu ya, apalagi di kurikulum kita ini benar-benar harus memerdekakan bagaimana ini anak sejahtera begitu. Oke. Iya. Dari cerita Ibu ini ya Bu, kira-kira apa sih tujuan yang Ibu ingin capai? Iya, tujuan yang ingin saya capai dalam permasalahan yang saya hadapi ini, saya mau saya punya anak-anak itu tidak lagi ini saling menyebut nama-nama orang tua. Oh iya. Iya. Ibu ingin Iya. itu diberhentikan Bu ya. Betul sekali. Pelan-pelan walaupun tidak Iya. cepat. Itu tujuannya sangat bagus Ibu. Oke. Kira-kira nih Bu ya. Ini tujuannya kan kita ke anak. Iya, betul sekali. Tingkat keberhasilan yang sekarang ini skala keberhasilannya itu dari 1 sampai 10 nih Bu ya. Iya. 1 itu kan gagal, 10 itu berhasil sekali. Kira-kira Ibu ada di skala berapa? Oke, untuk sementara saya pikir saya berada di skala 5. Iya, skala 5 yang sekarang ini yang bisa saya gambarkan ke Ibu Citra. Berarti tujuan Ibu dan cerita Ibu itu berarti itu sudah sangat matang dengan Ibu dan Ibu. Oke, berarti Ibu kira-kira ya kekuatan apa yang Ibu pegang dari tujuan Ibunya tercapai begitu? Apa kekuatannya? Iya, kekuatan saya tentunya dalam hal ini saya mencoba memberi contoh kepada peserta didik saya. Contoh itu seperti kita yang mulai karakter yang baik untuk anak didik kita, supaya apa yang kita lakukan dari karakter kita bisa anak-anak menjadi contoh mereka ke kita yang pastinya. Ya, apakah ada peluang? Insya Allah kalau saya melihat dari hal ini, peluangnya sangat besar untuk kita, tergantung dari kita sebagai pendidik memberikan contoh dan suri tauladan yang baik ke
peserta didik kita. Baik. Sejauh ini kira-kira Bu ya, apa sih hambatan yang Ibu hadapi? Iya, hambatan yang saya hadapi itu di mana saya harus berkolaborasi tentunya dengan teman-teman yang ada di sekolah, karena dari hambatan yang didapat ini anak-anak selalu menyebut nama orang tua. Yang jelasnya kita sama-sama dalam hal ini agar anak-anak kita ini seperti yang Ibu Citra sampaikan tadi, skala yang ingin saya capai itu tentunya yang di atas tingkatan lagi, yang mengurangi dari hal yang apa anak-anak lakukan di sekolah. Baik. Penyebutan nama-nama tadi. Iya. Dari tujuan yang Ibu ingin capai, hambatan-hambatan dan opsi serta apa ya yang bisa Ibu tarik dari sananya itu sudah menurut saya sudah terdapat solusi Bu ya di dalamnya ya. Iya. Nah, kemudian Bu ya, kira-kira Iya. kalau misal hambatan itu menghalangi solusi Ibu pertama tadi, apakah Ibu memiliki solusi cadangan? Iya. Opsi lain begitu? Untuk maksudnya? solusi cadangan yang jelasnya kita sebagai pendidik ini, untuk cara yang satunya tidak terlaksana, yang jelasnya kita mencari lagi cara yang berikutnya Iya. agar dalam situasi kondisi di sekolah itu tidak ada lagi yang anak-anak yang saling menyebut nama orang tua. Iya. Yang tentunya ada apa namanya, jalan keluar yang alternatif yang lain yang kita ambil dalam hal ini itu. Baik. Dari semua identifikasi, Ibu sudah menjelaskan hambatannya, Ibu sudah menjelaskan cadangan solusinya, Ibu juga sudah menceritakan perkiraan-perkiraan apabila hambatan itu menghalangi. Kemudian identifikasi kita sebelumnya, sekarang kita ke tahap aksi Bu ya. Iya. Kira-kira nih, apa rencana utama Ibu dalam mencapai tujuan itu? Ya, oke. Rencana pertama ini dalam mencapai tujuan agar anak-anak ini tidak lagi menyebut nama orang tua, yang jelasnya saya akan memanggil secara pribadi Iya. baik anak yang membuling ini maupun anak yang dibully. Yang jelasnya yang akan saya lakukan itu untuk yang membuling ini, seperti yang saya bilang tadi, saya memanggil menyampaikan bahwasannya hal yang sudah dia lakukan itu sangat-sangat tidak baik. Nah, kan kembali kita ke penanaman karakter tadi. Nah, kemudian yang dibullying ini kita panggil juga, yang tentunya kita kasih penguatan ke dia, kepercayaan diri dia, kekuatan ke dia bahwasanya kalau dia jangan langsung marah. Iya, tentunya begitu kan, kepercayaan diri, mengembalikan dia punya kepercayaan diri, penguatan kepada dia bahwasanya apa namanya, jangan begitu dibullying teman langsung ini, Ya, itu yang pastinya kalau menerima pendekatan bullying. yang Iya, lebih baik. intensif kepada Nah, siswa kita. Kita kembali ke skala ini. Iya. Kita kan tadi punya skala 1 sampai 10. Iya. Kira-kira Ibu punya skala prioritas di mana? Oke, dari hasil komunikasi dengan Ibu Citra ini, alhamdulillah saya bisa menentukan skala prioritas yang bisa saya capai nantinya. Insya Allah dari posisi 5 tadi bisa naik ke tingkat posisi ke-8. Oh, berarti skala prioritasnya Iya, 8. Saya 8. berharap bisa lebih dari 8 Bu ya. Insya Allah Ibu Citra. Iya. Oke, untuk Iya. mencapai prioritas itu kira-kira Ibu punya strategi tidak? Supaya strategi, maksud saya Ibu punya strategi dalam melaksanakan kegiatan ini begitu. Iya, tentunya dalam hal ini dari pertanyaan Ibu Citra, yang jelasnya kita punya strategi dong, yang setiap apa permasalahan yang kita dapat karena kita sudah mengidentifikasi tadi, sudah ada tujuan yang harus kita capai, kemudian skala yang harus prioritasnya. Yang jelasnya ada strategi yang harus saya lakukan dalam hal ini tentunya. Tentunya berarti sudah ada strategi. Iya, ya, betul yang- sekali. Oke. Yang pastinya itu yang pertama itu yang kerjasama kolaborasi dengan
teman-teman guru yang di sekolah tentunya kerjasama itu yang paling penting. Oke, kira-kira Bu, strategi yang Ibu rencanakan mencapai tujuan Ibu Iya. ini, kira-kira Bu ya, jangka waktunya itu panjangkah atau pendek? Iya, saya malah berpikir begini Bu Citra, untuk strategi yang akan saya lakukan ini karena berkolaborasi yang baik dengan teman sejawat itu, semua guru yang ada di sekolah itu bisa waktunya bisa jangka pendek saya Iya, pikir karena ini kan mengenai bullying ini tentunya kerja yang ekstra kita lakukan Iya, dengan teman-teman. Berarti saya mengambil jangka pendek. Iya. Bu percaya diri sekali loh. Ya harus begitu dong. Iya. Apa sih komitmen Ibu? Ya, komitmen saya yang pastinya untuk saya sebagai pendidik memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada peserta didik saya dengan adanya permasalahan yang ada di sekolah itu. Itu komitmen paling utama yang harus dipegang. Bagaimana memberikan contoh kekuatan kepada peserta didik kita, hal-hal yang baik lah. Oh iya. Iya. Ibu siapa sih yang membuat Ibu sampai Ibu betul-betul berkomitmen seperti ini gitu? Oh iya, di samping Yang membuat Ibu bertahan dengan komitmen Ah. itu apa? Gitu? itu tentunya kembali ke diri saya. Saya dalam hal ini setelah saya komunikasi terus dengan Ibu Citra, saya kembali menemukan kekuatan kepada diri saya bahwa saya itu harus mampu menghadapi apapun sebagai kita pendidik. Itu Iya. kekuatan yang ada pada diri saya. Yang tentunya diri saya yang harus saya utamakan, yang punya kekuatan untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik saya. Oke. Nah, sebagai tindak lanjut nih Bu ya, kira-kira ini setelah kita coaching, apa yang Ibu ingin lakukan? Iya, setelah coaching ini tentunya langkah kedepannya lagi saya akan tetap bekerja sama dengan teman-teman. Tentunya itu tidak pernah terlepas itu. Iya. Kita sebagai pendidik, kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik itu merupakan langkah awal yang akan menciptakan suksesnya apa yang kita inginkan bersama. Oke. Baik, Ibu, kita sudah di penghujung waktu ini Bu ya. Iya, betul sekali karena kita dibatasi waktu. Iya, saya hanya memiliki satu saja pertanyaan yang lain. Untuk meyakinkan kegiatan kita hari ini semoga berjalan dengan lancar setelah ini rencana-rencana Ibu dan tujuan-tujuan Ibu. Apakah Ibu siap untuk bertanggung jawab dengan keputusan Ibu, dengan solusinya Ibu, dengan cadangan solusinya Ibu, dengan strateginya Ibu? Insya Allah, Ibu Citra, insya Allah dengan adanya kekuatan yang saya miliki, insya Allah tanggung jawab itu akan terlaksana. Namanya kita sebagai pendidik, kita lagi kembali lagi ke tupoksi kita sebagai pendidik yang betul-betul menuntun generasi kita. Oke. Sebagaimana saya sampaikan kembali filosofi dari KHD, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah sangat bersemangat mendengarkan penjelasannya Ibu. Semoga tujuan Ibu berhasil sesuai Insya Allah, dengan Ibu. yang baik. Sampai bertemu kembali, semoga kita dipertemukan di waktu yang baik, di waktu yang lebih panjang lagi. Ya, insya Allah, Ibu. Oke, iya. Dan dalam hal ini saya berterima kasih atas waktu yang sudah diluangkan ke saya, menerima ini undangan saya untuk curhat permasalahan yang ada. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu Citra atas waktunya hari ini. Kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Citra hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali ya proses coaching yang sudah dilakukan tadi bersama coachingnya ya, yaitu Ibu Norma ya, Ibu ya. Setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu sudah laksanakan tadi, kira-kira apa saja ya yang Ibu lakukan
pada saat proses itu? Iya, yang saya lakukan itu saya mencoba untuk hadir penuh dalam setiap penjelasan permasalahan beliau. Kemudian saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka coach saya, Ibu Norma, tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu Citra kan sudah memberikan perhatian Iya. kehadiran penuh ya, Iya. kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ini kan kepada coachnya. Oh bagus sekali, jadi sudah melalui tahap tirta ya, Bu, Iya. ya, yang Ibu sudah laksanakan. Di sini juga saya mengamati dan mencatat bahwa ya Ibu Citra juga sudah mendengarkan aktif ya dengan coachnya tadi ya. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Satu lagi ya pertanyaan saya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang bisa Ibu Citra kembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Mungkin saya akan lebih masuk ke dalam ranah permasalahan, dalam artian menjadi pendengar, menjadi mengikuti setiap alurnya, memilih lagi, maksudnya lebih aktif lagi, memberikan pertanyaan terhadap coach saya, terutama dalam proses pencarian solusi permasalahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai coach saya. Oh, iya. Jadi lebih aktif lagi ya, Iya. sehingga permasalahan-permasalahan daripada coaching itu dapat menghasilkan solusi ya, Iya. untuk mencari yang terbaik. Iya. Oh sangat bagus sekali ya Bu ya, luar biasa. Gimana proses coaching yang sudah Ibu laksanakan itu semoga bermanfaat ya Bu ya, sesuai dengan keinginan kita semua untuk meningkatkan pencapaian hasil yang terbaik dalam masalah yang dihadapi ya, seperti itu ya. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan percakapan bersama coachnya tadi ya dengan penuh tanggung jawab. Ibu juga sudah melaksanakan proses observasi dengan coaching. Semoga ini merupakan langkah awal ya Bu untuk menjadi yang terbaik ke depannya. Di sini saya juga mohon maaf jika pada saat melakukan aktivitas sebagai pengamat kepada Ibu sebagai observer, saya juga mohon maaf ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Iya, sama-sama Ibu.